Dua kelompok massa terlibat kericuhan di kawasan industri KIIC Karawang, Jawa Barat. Kericuhan berawal saat massa berunjuk rasa pengelolaan limbah dihadang sekelompok orang yang diduga suruhan pengusaha. Aksi damai warga desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat berakhir ricuh setelah dihadang sekelompok orang yang diduga suruhan pengusaha limbah. Menurut pengunjuk rasa, penghadangan sudah direncanakan terhadap iring-iringan warga. Akibat bentrokan, sejumlah orang terluka serta sejumlah sepeda motor rusak. Sebelumnya warga menuntut pengelolaan limbah lantaran sudah 1 tahun lebih limbah tidak ada kontribusinya untuk warga. Polisi menangkap seorang preman yang melakukan pungutan liar secara paksa terhadap pedagang ayam potong di Medan, Sumatera Utara. Pelaku bahkan menggunakan kwitansi pembayaran dan aksinya viral di media sosial. Seorang preman terekam kamera diduga melaksanakan pungutan liar secara paksa kepada seorang pedagang ayam potong di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara. Sang preman meminta uang jasa tanpa bekerja sebesar Rp50.000. Untuk memperkuat modusnya, pelaku bahkan mengeluarkan kwitansi pembayaran seolah-olah resmi. Setelah viral di media sosial, polisi menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti sejumlah kwitansi pembayaran. Ini pelaku langsung kita amankan dan kita boyong ke komando guna pemeriksaan. Saat ini korban dan pelaku sudah melakukan perdamaian. Meski pelaku dan korban berdamai, namun sang preman dikenakan wajib lapor selama 1 bulan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Tak terima anaknya dijewer kepala sekolah akibat berkelahi, seorang wali murid menganiaya kepala sekolah dengan senjata tajam. Korban dilarikan ke rumah sakit, sementara wali murid terancam 5 tahun penjara. Rilwan Syahril, Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Karta, Tulang Bawang Barat, Lampung, dilarikan ke rumah sakit setelah terluka sabetan senjata tajam di lengan kirinya. Korban diserang oleh Budi, salah seorang wali murid, karena tidak terima anaknya dijewer kepala sekolah. Menurut korban, dirinya hendak melerai anak pelaku yang berkelahi dengan rekannya. Namun pelaku marah dan menyerang korban di ruang kepala sekolah. Nah, terus saya suruh berhenti, nggak mau berhenti, berantem, tak sentirlah kupingnya. Nah mungkin anak itu laporan dengan orang tuanya sudah lain cerita mungkin. Sehingga orang tuanya datang ke sekolah, ngamuk sekolah, terjadilah kemacokan. Pelaku sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap polisi tidak jauh dari rumahnya. Datanglah pelapor, yaitu anak korban dari Pak Ridwan ini, selaku kepala sekolah. Dari hasil yang dituturkan beliau, menceritakan bahwa telah terjadi penganiayaan yang ditujukan kepada kepala sekolah tersebut, yang dimana dilaksanakan oleh salah satu wali murid dari salah satu murid SD tersebut. Polisi menjerat orang tua murid penyerang kepala sekolah dengan pasal penganiayaan berat. Ancamannya di atas 5 tahun penjara. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Haryadi, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait wali murid menganiaya kepala sekolah sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat AKP Andre Trikputra. Selamat sore Pak Andre. Selamat sore Mbak Stefani. Baik Pak Andre, seperti apa sebenarnya kronologi penganiayaan kepala sekolah oleh salah satu wali murid? Jadi pada pagi itu si anak pelaku ini berkelahi dengan rekan kelasnya. Terus didapati oleh kepala sekolah, ditegur, lalu anak ini menangis, pulang ke rumah, mengadu mungkin ke orang tuanya langsung emosi dan datang ke sekolah tersebut dengan membawa golok dan mengancam-ancam kepala sekolah tersebut. Nah, setelah itu mungkin salah paham, kepala sekolah tersebut ditebas oleh bapak
anak tersebut. Jadi kepala sekolah tersebut langsung dibawa ke rumah sakit karena luka bacokan sebanyak 28 jahitan. Baik, peristiwa ini terjadi pada pagi hari atau pada saat jam pembelajaran atau seperti apa, Pak? Sebelum makan siang. Baik. Jam 10, jam 11-an. Artinya bisa dikatakan antara rumah pelaku ke sekolah ini jaraknya cukup dekat, Pak? Dekat, masih di wilayah sana. Dan pada saat mendatangi sekolah ini, pelaku tadi Anda sampaikan sudah membawa senjata tajam, artinya apakah memang sudah ada niat untuk menganiaya sang kepala sekolah? Benar, karena dia tidak terima anaknya ditegur, nangis pulang ke rumah, dia langsung emosi bawa bola tersebut ke sekolah. Baik, setelah peristiwa penganiayaan ini, kemudian siapa yang membawa kepala sekolah atau korban ini ke rumah sakit, Pak? Nah, kepala sekolah ini langsung dibawa oleh guru-guru sama wali murid yang menjemput anak-anak di sekitaran sekolah, langsung dibawa ke Puskesmas Karta. Untuk pelaku sendiri, setelah terjadinya penganiayaan, apa yang dilakukan oleh pelaku? Untuk pelaku sendiri langsung melarikan diri, namun kita selidiki ternyata pada pukul 2 malam, pelaku ini bersembunyi di kebun. Di kebun tersebut, namun kita dapat informasi di sebuah gubuk, langsung kita amankan. Kita jam 2 malam. Baik, artinya saat ini pelaku sudah berhasil diamankan. Dari hasil pemeriksaan sementara, Pak, apakah pelaku sendiri mengaku menyesali perbuatannya atau seperti apa? Pelaku sendiri memang mengakui perbuatannya dan juga menyesali, dan menjadikan pembelajaran bagi wali murid yang lain bahwa guru tersebut cuma membina, bukan untuk membinasakan. Baik, terima kasih AKP Andre Triputra, Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, nasib tragis dialami seorang siswi SMA di Bengkulu Utara. Berniat mencari kerja untuk membeli seragam sekolah, siswi ini malah dicabuli 3 pria. Satreskrim Polres Bengkulu Utara mengamankan 3 tersangka kasus persetubuhan dan pencabulan anak di bawah umur. Aksi pencabulan dilakukan ketiga tersangka sejak bulan Juli hingga September. Persetubuhan berawal saat korban meminta kepada salah satu tersangka untuk mencarikan pekerjaan. Korban yang baru berusia 16 tahun membutuhkan biaya untuk membeli seragam sekolah. Alih-alih mendapat pekerjaan, korban justru menjadi pelampiasan nafsu bejat ketiga tersangka dengan diiming-imingi sejumlah uang. Ataupun tersangka mengiming-imingi uang dan bujuk rayu uang, sehingga korban yang dalam hal ini anak di bawah umur mau dan melakukan persetubuhan ataupun terlapor tersangka melakukan pencabulan terhadap. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bengkulu Utara, Bengkulu, Ismail Yugo, iNews melaporkan.